Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let me introduce myself. My name is Tias Nulaili Hendieni. My student number is 35 and I'm from class B. Today I want to answer the question given by my lecturer, Mr. Fitri Kurniawan. So this video is uploaded for my assignment. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu what does high surrender value means? Jadi high surrender value adalah suatu proses pembelajaran bahasa Inggris yang disesuaikan dengan kebutuhan learnersnya, kebutuhan pembelajarnya. Jadi spesifik sesuai kebutuhan mereka. Nah, ini bisa dibuat atau disusun silabusnya itu berdasarkan kebutuhan pembaca. Jadi harus ada analisis kebutuhan dari pembelajar. Maksudnya pembelajar bukan pembaca. Jadi nanti ketika learnersnya sedang belajar atau sedang kelas dengan kita, itu dia bisa, oh iya benar, memang seperti ini yang saya butuhkan gitu. Jadi high surrender value itu sesuatu yang diajarkan kepada learners yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang nggak butuh nggak perlu diajarkan, seperti itu. Nah, tutor di ISP dan pembelajar atau learners itu mereka harus kooperatif. Jadi mereka harus bersama-sama dan bekerja sama. Jadi mereka punya kesepakatan untuk apa yang akan dipelajari, apa yang akan diajarkan, dan apa tujuan dari belajar ISP ini. Nah, yang untuk pertanyaan yang kedua yaitu differences between ESP and EGP. Kalau ESP itu mostly untuk orang-orang yang sudah bekerja, maksudnya bukan umur-umur sekolah, dan mereka belajar bahasa Inggris untuk kebutuhan pekerjaan mereka. Nah, materi yang diajarkan itu berdasarkan kebutuhan mereka yang tadi disusun berdasarkan analisis kebutuhan. Dan tutor serta pembelajar di sini itu mempunyai kedudukan yang sama dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembelajar atau learners. Tapi walaupun ISP itu untuk orang yang sudah bekerja, tidak menutup kemungkinan anak-anak yang masih di usia sekolah seperti SMA itu tidak belajar ISP. Mereka juga bisa belajar ISP. Contohnya mereka belajar ISP untuk lulus tes TOEFL seperti itu namanya juga ISP. Kan sekarang ada kayak banyak kursus-kursus untuk lulus TOEFL dengan skor maksimal seperti itu juga disebut ISP. Jadi ISP tidak menutup kemungkinan hanya untuk orang yang sudah bekerja, untuk anak sekolah pun bisa, tapi dengan tujuan tadi, tujuan yang tertentu, dan pembelajarannya juga spesifik, tidak mengajarkan grammar dan apa, sesuai kebutuhan mereka. Nah, yang kedua yaitu EGP. Kalau EGP ini kan namanya English for General Purpose. Nah, ini biasanya diajarkan untuk anak-anak yang masih sekolah seperti SD, SMP, dan SMA. Mereka belajar bahasa Inggris itu berdasarkan struktur bahasanya itu. Misalnya mereka belajar reading, writing, grammar, pronunciation, seperti itu. Dan biasanya materi di EGP ini materinya sudah ada dari pusat. Jadi kita sebagai learners dan sebagai guru atau tutornya itu tinggal mengajarkan materi yang sudah ada. Kan biasanya kalau kita belajar bahasa Inggris itu kan sudah ada modulnya seperti itu. Kalau ISP kan materinya dibuat berdasarkan kebutuhan pembelajar atau learners. Nah, kalau EGP ini materinya sudah ada. Nah, kedudukannya itu kalau di EGP ini teachers itu sebagai expositoris dan learners sebagai listeners. Jadi guru itu yang menerangkan di depan, nah sedangkan learnersnya itu sebagai listener yang mendengarkan. Kemudian soal yang ketiga yaitu analisis gambar. Apakah itu termasuk EGP atau ESP? Nah, gambar yang pertama yaitu gambar mahasiswa bahasa Inggris. Nah, mahasiswa bahasa Inggris seperti kita ini, kalau menurut saya itu masuk EGP.
bukan ISP, IGP, karena dilihat dari modulnya pun kita sudah ada dan dosen tinggal mengajarkan modul itu. Kita sudah punya modul, kita bisa belajar dari modul itu. Nah, yang kita pelajarin pun itu seperti reading, writing, grammar, pronunciation, speaking, seperti itu. Jadi menurut saya mahasiswa bahasa Inggris itu IGP bukan ISP. Terus gambar yang kedua yaitu artis siapa, Blackpink, nggak tahu namanya. Itu menurut saya dia belajarnya tergolong ISP karena dia belajar bahasa Inggris untuk kebutuhan pekerjaan dia, seperti jumpa fans, terus komunikasi dengan sesama personil mungkin, karena kan dia bahasa Inggrisnya yang kurang, dia sendiri yang bahasa Inggrisnya kurang, jadi dia bakal sulit banget ngomong sama fans, jadi dia belajar bahasa Inggris ISP. Yang ketiga yaitu pelatih bola. Nah, pelatih bola di sini menurut saya belajar ISP karena untuk memenuhi pekerjaan dia. Kalau dia sedang latih coaching pemain, itu dia harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, dia belajar bahasa Inggris hanya untuk itu, tujuannya mengajar pemain sepak bola. Yang keempat yaitu anak SD. Anak SD itu belajar IGP bukan ISP karena di umurnya pun mereka tergolong sebagai pembelajar IGP dan materi atau modulnya sudah ada biasanya dari pemerintah seperti itu. Dan guru tinggal mengajarkan muridnya dengan modul itu. Yang terakhir yaitu perawat. Menurut saya perawat itu masuk ISP tapi tergolong IAP. Jadi English for Academic Purpose. Jadi English for Academic Purpose itu untuk for student who learn specific study. Jadi dia belajar bahasa Inggris yang untuk spesifik, untuk perawat, nursing, seperti itu. Jadi mereka harus mengambil mata kuliah bahasa Inggris agar mereka lulus. Jadi dia masuk ISP, tapi ISP yang golongannya IAP, English for Academic Purpose. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.